Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kimia Lingkungan. Kali ini kita membahas materi kedua yaitu kimia atmosferik. Sebelumnya kita membahas pengantar terkait kimia lingkungan. Apa itu kimia lingkungan? Cakupannya, daur biogeokimia ya, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita membahas kimia atmosferik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu tahu atmosfer itu apa. Sebenarnya udah pada tahu ya. Jadi, atmosfer itu bagian sangat penting ya, karena menjadi lapisan pelindung bumi dari berbagai pengaruh lingkungan angkasa luar. Jadi, atmosfer itu mengabsorpsi radiasi, sehingga kita yang berada di dalamnya itu tetap bisa bertahan hidup dan enggak kepanasan, enggak terbakar, tidak terhindar dari panas dan radiasi. Nah, atmosfer itu juga menyaring sinar matahari yang merusak kulit manusia. Jadi, biasanya kecenderungan kita kan pakai SPF ya, buat sunblock, sunscreen gitu, sun cream, dan lain sebagainya, sun yang lain. Nah, itu aja ada atmosfer gitu ya. Apalagi ketika atmosfernya menipis atau bahkan tidak ada, bisa terbayangkan bagaimana, panasnya, semelengetnya matahari itu terhadap kulit kita gitu. Atmosfer itu juga menjadi penyeimbang panas bumi, karena mengabsorpsi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh matahari. Kebayangkan kalau misalkan dia tidak mengabsorpsi radiasi inframerah, panasnya luar biasa begitu. Nah, kemudian atmosfer juga mengabsorpsi energi, kemudian dipancarkan kembali oleh bumi dalam bentuk radiasi inframerah sehingga planet bumi terhindar dari perubahan panas secara tiba-tiba. Dan ini atmosfer menjadi bungkus ya, di mana di dalamnya itu ada gas yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas dan lain-lain ya. Ada oksigen di dalamnya dan seterusnya. Dan ini menjadi alat transportasi air pada proses hidrologi sebagai kondensor. Sebegitu pentingnya ya atmosfer. Jadi kita tidak bisa membayangkan bumi tanpa atmosfer. Karena atmosfer itu berperan sangat penting dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi makhluk hidup ketika atmosfer semakin menipis atau berlubang atau edebra-edebra gitu ya. Nah, ini adalah komposisi atmosfer. Jadi mayoritas ada di nitrogen yaitu 70 lebih ya, 78,8%. Kemudian 20,95% oksigen. Ini yang besar ya, mayor. Nah, sementara kalau yang minor, komponen kecilnya itu ada macam-macam gasnya gitu. Nah, ini karbon dioksida itu sebenarnya kecil, tapi ketika banyak terjadi apa ya, efek rumah kaca, kemudian industri yang luar biasa, penebangan pohon, kebakaran hutan, dan seterusnya, itu porsi ini bisa meningkat dan efeknya ada di suhu dan seterusnya, pemanasan global dan seterusnya. Nah, coba perhatikan ini, nitrogen dan oksigen, mayoritas nitrogen. Di masa pandemi, ketika saturasi oksigen seorang pasien COVID ya, itu menurun, ia membutuhkan oksigen murni dengan tabung. Kenapa? Karena, kita kan menghirup oksigen. Sementara di udara itu mayoritas adalah nitrogen. Jadi, udah menghirupnya terbatas ya, karena ada lendirnya kan. Nah, udah terbatas, persentase oksigennya pun 20%, hanya 1/5 dari keseluruhan udara. Begitu. Jadi, butuh oksigen murni. Kemudian kita mempelajari bagian-bagian atmosfer. Jadi, wilayah atmosfer itu dibagi jadi bawah dan atas. Atmosfer bawah itu sampai dengan 50 km, kemudian kalau atas lebih dari 50 km. Nah, ini yang atmosfer bawah itu adalah lapisan homosfer dan lapisan heterosfer. Kalau homosfer itu punya komposisi udara dengan sedikit variasi. Jadi cuma dikit aja gitu. Kemudian kalau heterosfer itu komposisinya lebih banyak dan lebih bervariasi. Nah, heterosfer ini bagian terluar atmosfer,
dengan gas yang, gasnya itu terdiskusi sesuai dengan berat jenisnya, berat molekul berdasarkan gravitasinya, gitu. Jadi, yang paling berat itu di bawah, paling ringan di atas, seperti itu ya. Nah, nanti ketika lebih dari 50 kilometer, jadi kita sudah berbicara atmosfer atas ya, itu, eee, yang paling bawah, yang paling berat, nah sesuai gravitasi, itu adalah nitrogen dan oksigen. Nah, sementara yang paling ringan itu ada hidrogen dan helium, yang pada di batas luar atmosfer. Selain atmosfer bawah, atas, bawah itu ada homosfer dan heterosfer. Nah, ini juga dibagi atau diklasifikasikan berdasarkan temperatur, berdasarkan ketinggian, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Nanti kita membahas. Nah, ini adalah bagian-bagiannya ya. Ini troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Ini kisaran temperaturnya, ketinggian dan kilometer ini dalam derajat Celcius ya. Kemudian senyawa kimia yang mendominasi apa saja, gitu. Nah, kita ini berada di troposfer, paling rendah ya. Nah, atasnya ada stratosfer, atasnya lagi mesosfer, dan paling jauh adalah termosfer. Di lapisan troposfer itu ada perubahan iklim dan cuaca. Di antara troposfer dan stratosfer ini itu ada yang namanya lapisan tropopause. Jadi di antaranya ini ya, ada lapisan tipis sekali namanya lapisan tropopause. Nah, ini adalah penyangga bumi dari pengaruh atmosfer akibat perubahan suhu yang drastis. Sementara ozon itu di mana sih? Ozon itu ada di stratosfer. Ozon itu berguna untuk mengabsorpsi sinar ultraviolet. Nah, kalau ozon di stratosfer, saya pikir di troposfer. Nah, kalau ozon di stratosfer ini bermanfaat karena mengabsorpsi sinar UV. Tapi kalau berada di troposfer ini jadi pencemaran udara. Jadi ozon itu bisa positif ketika di stratosfer, tapi negatif ketika di troposfer karena O3 itu jadi pencemaran udara ya, gitu. Nah, lapisan termosfer ini nama lainnya adalah lapisan ionosfer karena banyak atom yang mengalami ionisasi. Nah, pada lapisan termosfer ini atau ionosfer ya, sama ya, itu memungkinkan adanya komunikasi radio dalam jarak jauh karena proses absorpsi energetik foton dari sinar matahari dan memantulkan dalam bentuk gelombang radio. Jadi kalau ada pertanyaan, coba saya ulang. Lapisan di antara troposfer dan stratosfer apa tadi? Yaitu lapisan tropopause. Kita berada di mana? Lapisan troposfer. Ozon berada di mana yang bermanfaat? Ada di stratosfer. Gitu. Kemudian yang terluar tuh apa sih? Termosfer atau disebut juga apa? Ionosfer. Nah, ini ionosfer atau termosfer ini memungkinkan terjadinya komunikasi radio. Begitu ya, paham ya? Kemudian reaksi kimia dan reaksi fotokimia atmosfer. Ada yang namanya percobaan mikroatmosfer. Apa itu? Yaitu ada percobaan yang dilakukan untuk mempelajari reaksi kimia dan reaksi fotokimia di atmosfer. Dengan cara bisa dengan mengkondisikan lab, bisa juga pemantauan menggunakan satelit dan pengamatan langsung. Nah, adanya absorpsi sinar atau perubahan temperatur oleh senyawa kimia itu menyebabkan reaksi kimia yang terjadi di atmosfer. Senyawa molekul elektronik teraksitasi adalah salah satu senyawa yang paling reaktif dan tidak stabil di atmosfer yang ikut dalam proses reaksi kimia seperti radikal bebas dan atom terionisasi atau fragmen molekuler. Nah, ini definisi-definisi nih. Jadi ada senyawa molekul elektronik teraksitasi ya, tadi udah kan? Paling reaktif pokoknya dan tidak stabil ya. Berikutnya adalah luminescent. Luminescent ada energi yang diperoleh melalui absorpsi radiasi elektromagnetik yang dapat hilang akibat emisi radiasi elektromagnetik. Jadi luminescent ini merupakan energi hasil absorpsi dan dapat hilang gitu. Luminescent dapat menjadi fluoresen dan fosforesen. Fluoresen itu terjadinya emisi kembali sinar dengan segera. Fluoresen. Tapi kok
Fosforesen itu secara lambat atau tertunda tuh emisi kembali sinarnya, ya. Jadi luminescent itu tadi apa? Jadi bisa fluoresen, bisa fosforesen, yang ini fluoresen tuh cepet, fosforesen lambat gitu. Nah, ketika emisi sinar pada kondisi ketika senyawa atau molekul tereksitasi akibat reaksi kimia itu namanya chemiluminescent. Jadi luminescent kimia lah, chemiluminescent. Ya, begitu. Kan ini energi akibat absorpsi yang bisa hilang kan. Nah, tapi kalau akibat reaksi kimia jadi chemiluminescent. Proses luminescent dan chemiluminescent merupakan fenomena pemancaran sinar yang sering terjadi di atmosfer. Gitu. Jadi sering tuh di atmosfer akibat reaksi kimia dan reaksi fotokimia atmosfer. Nah, kemudian kita membahas ini reaksi kimia dan reaksi fotokimia atmosfer, ada reaksi oksigen atmosfer, reaksi nitrogen atmosfer, dan reaksi karbon dioksida atmosfer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama reaksi oksigen atmosfer. Jadi oksigen, masih ingat lapisan-lapisannya, oksigen ini berada pada lapisan troposfer, itu sangat penting, punya peranan yang sangat penting karena terlibat dalam reaksi yang menghasilkan energi. Contohnya pembakaran bahan bakar fosil, ya kan? Jadi pembakaran tanpa oksigen itu artinya tidak ada gitu. Jadi akan terjadi pembakaran jika dibantu oleh oksigen yang ketika pembakaran sempurna menghasilkan apa? CO2 dan H2O. Nah, selain itu juga dibutuhkan senyawa aerobik nih, si oksigen ini juga dibutuhkan untuk mendegradasi senyawa organik. Nah, oksigen ini dihasilkan kembali melalui proses fotosintesis dan kembali ke atmosfer. Jadi berupa apa ya? Siklik ya, siklus gitu. Nah, sangat dikhawatirkan jika kebutuhan oksigen itu sangat besar karena populasi yang semakin meningkat. Tapi karena pohon-pohon di sekitarnya ya yang berkurang sehingga proses fotosintesis berkurang pun itu mengakibatkan produksi oksigen semakin kecil. Jadi butuhnya gede, tapi produksinya kecil. Nah, begitu. Ozon pada lapisan stratosfer, jadi ozon ozon untuk pelindung di mana? Di lapisan stratosfer. Itu terlibat dalam reaksi fotokimia. Ya. Dan ini menjadi pelindung karena mengabsorpsi radiasi ultraviolet. Kemudian reaksi berikutnya adalah reaksi nitrogen atmosfer. Nitrogen memiliki jumlah paling tinggi di atmosfer. Perubahan konsentrasi nitrogen dapat diperbaiki dari reaksi kimia dengan bantuan halilintar serta aktivitas pembakaran. Jadi ketika ada kilat ya, bledek gitu ya, halilintar. Itu sebenarnya juga penyeimbangan komposisi nitrogen. Berikutnya adalah karbon dioksida atmosfer. Nah, sebenarnya gas karbon dioksida itu di atmosfer bukan merupakan polutan. Tapi ketika meningkat, iya, kenapa bukan merupakan polutan? Karena sebenarnya persentasenya tuh tidak terlalu banyak ya. Tapi ketika konsentrasinya meningkat, nah itu baru perlu diwaspadai karena dampaknya itu di perubahan iklim secara global. Sebenarnya pada dasarnya di atmosfer itu karbon dioksida bersama uap air, CO2 dan H2O itu tugasnya adalah mengabsorpsi energi inframerah yang dipancarkan kembali ke permukaan bumi. Jadi bukan tanpa manfaat sebenarnya ya, gas-gas itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Selain itu juga jadi bahan fotosintesis kan. Oke. Kemudian berikut adalah gas di atmosfer dan pemanasan global. Jadi pemanasan global dan perubahan iklim itu biasanya berkaitan dengan CO2 yang meningkat. Akhirnya apa? Terjadi perubahan lapisan es di kutub utara. CO2 yang banyak itu dapat menghambat panas matahari sehingga temperatur bumi pun meningkat seperti yang terjadi pada efek rumah kaca. Green. Oke, lanjut.
Efek rumah kaca terjadi saat karbon dioksida itu mengizinkan energi yang berasal dari matahari mempenetrasi atmosfer dan memanaskan permukaan kembali. Namun ketika permukaan bumi memancarkan energi kembali, karbon dioksida itu justru memantulkan kembali ke permukaan bumi. Begitu. Jadi harusnya dipancarkan kembali ya keluar angkasa, tapi justru dipantulkan kembali ke permukaan bumi gitu, ditahan gitu. Kemudian gas karbon dioksida itu mengabsorpsi sinar matahari yang dengan panjang gelombang dekat inframerah sehingga hanya sedikit yang terabsorpsi. Gas lain yang mengakibatkan pemanasan global selain karbon dioksida itu ada oksigen nitrogen, metana, ozon, lalu karbon, dan klorofluorokarbon. Nah, kok ozon ada? Iya, kalau ozon berada di troposfer, dia bisa membuat pemanasan global gitu. Tapi kalau misalkan dia di stratosfer, itu baru dia manfaat jadi pelindung. Jadi ozon itu tergantung letaknya, troposfer atau stratosfer. Jadi yang manfaat itu. Begitu, ini adalah materi hari ini. Tadi kita membahas kimia atmosferik, dimulai dari peran penting atmosfer, komposisi atmosfer, kemudian bagian-bagiannya, ada atmosfer bawah, ada atmosfer atas, kemudian yang bawah ada homosfer dan heterosfer. Nah, yang atas itu nanti akan ada lapisan-lapisan yang terberat itu nitrogen dan oksigen, yang paling ringan ada hidrogen dan helium. Kemudian selain pembagian ini juga dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Jangan lupa lapisan apa ini tadi, kemudian ini nama lainnya apa. Kemudian kita membahas reaksi kimia dan reaksi fotokimia. Kita membahas pengertian-pengertian dulu, ya kan? Terkait luminescent, kemudian ada fluoresen dan fosforesen, kemudian kalau akibat reaksi kimia itu jadi chemiluminescent, seperti itu. Kemudian reaksi kimianya itu ada oksigen, nitrogen, karbon dioksida. Kita membahas satu persatu gitu tentang reaksi-reaksinya. Kemudian kita membahas gas di atmosfer dan pemanasan global apa saja. Begitu. Itu adalah materi terkait kimia atmosfer. Semoga menjelaskan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.